Ada suatu kesalahpahaman besar yang jarang kita sadari, bahwa hidup bisa dipahami jika kita cukup pintar menjelaskannya, seolah-olah dengan kata yang tepat, dengan struktur yang rapih, dengan sudut pandang yang dewasa. Semua yang berantakan bisa masuk akal. Padahal kebanyakan hal penting dalam hidup tidak runtuh karena kita bodoh, tetapi karena kita terlalu percaya bahwa penjelasan itu perlu. Kita hidup di dunia yang memuja kejelasan. Semua harus punya alasan, semua harus bisa dijelaskan. Kita belajar suatu kebiasaan berbahaya, menyalahkan diri sendiri atas sebuah hal yang sejak awal tidak pernah kita kendalikan. Tidak ada yang memilih lahir di keluarga mana, tidak ada yang memilih otak seperti apa yang ia punya, tidak ada yang memilih trauma masa lalu, apa yang lebih dulu datang. Tapi begitu dewasa, kita dipaksa bertanggung jawab, seolah semuanya dilakukan dengan sadar. Dan disinilah meritokrasi berubah dari harapan menjadi ketekanan yang halus tapi kejam. Bukan hanya kamu harus berhasil, tapi kamu harus terlihat pantas untuk berhasil. Pencapaian, kemenangan, dan penghargaan yang kita miliki. Jika tidak, kamu dianggap kurang usaha, kurang empati, dan kurang dalam segala bentuk sosial. Padahal kenyataannya, banyak orang yang sudah berusaha sekuat tenaga dan tetap kalah. Dan puncaknya, kita benar-benar harus menjelaskan. Kita gagal ujian meski belajar berbulan-bulan, ditinggalkan meski mencintai tanpa alasan, tetap sakit meski sudah menjaganya. Kejahatan bukan lagi dipandang sebagai kerusakan, melainkan seberapa berbeda diri kita di khalayak masyarakat. Tidak ada makna tersembunyi di baliknya. Kebenaran bahwa dunia tidak berhutang apapun pada niat baik kita. Masalahnya, kita jarang diajari dengan fakta seperti itu. Fakta bahwasanya menjadi berbeda adalah keputusan yang cukup berbahaya. Perbedaan adalah musuh utama bagi mereka yang mencintai kesamaan. Di titik tertentu, kesadaran tidak lagi terasa seperti pencerahan. Ia terasa seperti kelelahan yang dicurahkan, kelelahan menjelaskan diri, kelelahan membuktikan niat, kelelahan menata kata agar orang lain nyaman mendengarnya. Dan mungkin disitulah pertama kalinya seseorang mulai sadar bahwa tidak semua percakapan butuh isi, dan tidak semua keheningan adalah kekosongan. Kadang diam bukan karena kita tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena sudah lama dipaksa berbicara. Penerimaan pun sering disalahpahami sebagai sebuah kelemahan yang diberikan, padahal seringkali penerimaan hanyalah bentuk sebagai kesadaran akan ketidakmampuan. Penolakan juga tidak selalu datang dari orang lain, kadang ia datang dari realitas itu sendiri, dari batas-batas yang tidak bisa kita negosiasi, dari kondisi yang tidak peduli seberapa keras kita berharap. Dan di setiap kesadaran akan selalu berubah bentuk, bukan lagi soal memahami hidup, tapi berhenti untuk memaksanya. Lingkungan atau masyarakat seringkali mengira sebuah hal harus bisa dijelaskan agar layak diterima. Padahal hal yang paling manusiawi justru tidak punya alasan yang butuh dijelaskan. Kesedihan yang datang tanpa sebab, rasa hampa di tengah hidup yang baik-baik saja, keinginan berhenti bukan karena lemah, tapi karena lelah mempertahankan kepura-puraan. Sudut pandang yang salah bagi mereka yang memiliki kepura-puraan, dan perasaan lelah bagi mereka yang harus menjelaskan. Mungkin penerimaan akan cukup sulit bagi mereka yang terpisah. Mungkin kehidupan tidak sejalan dengan datanya kita ke sana. Kita adalah bagian dari masalah itu sendiri. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Tidak semua tempat mampu menerimanya. Kesalahan kecil akan dianggap besar. Perbedaan kecil akan menjadi ancaman. Dan ketidaksamaan akan menjadi kegelisahan bagi mereka yang sama. Apakah perbedaan salah? Apakah menjadi berbeda adalah sebuah kesalahan? Tidak ada yang tahu. Namun yang pasti, setiap keputusan adalah kematian bagi keputusan yang lain. Jika harus memutuskan, pilihlah keputusan yang bijak.